Di tengah pandemi COVID-19, tak hanya pemerintah tetapi operator penyedia jasa transportasi umum juga ikut menerapkan protokol kesehatan untuk kemudian supaya bisa dilakukan oleh masyarakat agar tetap terhindar dari COVID-19. Nah, salah satunya adalah PT MRT Jakarta. Seperti apa kira-kira yang kemudian diatur di dalam stasiun? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama dari PT MRT Jakarta, Bapak William Syahbandar. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, sebelum kita memulai wawancara, kami ingin memastikan bahwa kita menggunakan audio yang berbeda ya, Pak, untuk tetap menjaga kontak fisik. Betul. Nah, langsung aja nih, Pak. Ini kan ada wacana bahwa nantinya akan diterapkan kebijakan tatanan normal baru. Untuk PT MRT Jakarta sendiri seperti apa sih, Pak, nanti yang sudah disiapkan antisipasinya? Iya, jadi sekarang kita memang masih ada dalam tahapan PSBB dan kita akan segera memasuki fase transisi sebelum ke normal baru. Nah, di PT MRT Jakarta memang sebagaimana Anda lihat sendiri, kita sudah mulai menerapkan berbagai protokol kesehatan yang nanti akan tetap diteruskan pada saat kita memasuki fase pemulihan dan menuju ke normal baru. Dan protokol yang kita kembangkan itu namanya protokol bangkit. Jadi bersih, aman, nyaman, go green, kemudian dilaksanakan dengan kolaborasi, inovasi, dan dengan tata kelola yang baik. Nah, bisa Anda lihat bahwa bersih itu adalah bagaimana kita stasiun, kereta, penumpang itu menjamin hygiene. Kemudian kereta kita disinfektan. Aman itu misalnya ada pengetesan temperatur tubuh ketika masuk. Nyaman itu bagaimana kita mengatur jarak, ya. Kalau ini jaga jarak 1 meter gitu ya. Di kereta juga kita melakukan pembatasan-pembatasan gitu ya. Go green itu kita ingin tetap suasana kita itu lingkungannya bagus ya. Dan mendorong penumpang tetap naik transportasi publik. Nah, semua ini dilakukan dengan kolaborasi, inovasi menggunakan fasilitas teknologi dan tentu tata kelolanya harus baik. Oke. Nah, itu yang kita terapkan di MRT baik, Jakarta. Pak. Tadi disebutkan bahwa ada teknologi juga, kemudian tapi tetap ada aturan yang kemudian harus diterapkan dan dipatuhi oleh para penumpang MRT. Mungkin boleh sekalian, Pak, ajak juga penonton Kompas TV seperti apa sih kemudian tanda-tanda yang disediakan, fasilitas yang ada begitu supaya memang betul bahwa PT MRT Jakarta ini sudah meminimalisir kontak fisik begitu agar tetap bisa menjaga penumpangnya aman dari COVID-19, Pak. Baik, kalau kita masuk ke stasiun MRT, sekarang kita di stasiun Bundaran HI. Yang pertama kan harus beli tiket. Ya. Tiket itu ada 2. Yang pertama pakai kartu, yang kedua nanti kita pakai mobile application, yang memang ini digunakan untuk mengurangi kontak. Nah, pada jalur kita membeli tiket, memang yang kita akan dorong itu tiket mesin supaya komunikasi atau kontak dengan petugas kita juga kurang, ya. Nah, ini kita antri di sini, ya. Kalau bisa lihat sudah disiapkan tempat-tempat antrian. Menunggu antrian kita maju ke sini ya sampai ke tiket vending mesin ya. Jadi di mesin tiket otomatis ini disinilah kita akan membeli tiket. Biasanya kita punya 2 tiket sistem. Yang pertama adalah multi trip tiket. Yang kedua adalah single trip tiket. Tapi sekarang single trip tiket itu nggak kita jual karena itu memperbanyak proses interaksi kontak. Jadi yang sekarang ini yang kita hidupkan itu yang dijual itu hanya tiket multi trip aja ya. Jadi kalau mau lihat tiket multi trip itu biasanya kita lakukan ya. Coba di ini. Pembelian tiket multi trip silakan di ini, kemudian nanti multi tripnya tiketnya di sini ya. Oke, artinya memang kontak fisik ini sebisa mungkin diminimalisir begitu sebisa ya, Pak? mungkin diminimalisir. Selain itu apa ada fasilitas lain lagi, Pak? Misalnya nih ternyata penumpang dari MRT ada yang sakit atau apa, ada mekanismenya terkait evakuasinya seperti apa, Pak? Ya, sekarang ini sedang kita siapkan menuju ke sana, tetapi memang kita mencegah penumpang yang sakit, yang tidak sehat itu memang dilarang untuk naik MRT Jakarta ya. Misalnya dari masuk itu sudah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh ya. Kemudian fasilitas jaga jarak yang kita lakukan ya, marka-marka yang kita berikan. Edukasi kesehatan juga senantiasa kita berikan, dan kalau memang dia punya riwayat atau apa, maka kita punya pos kesehatan di mana mereka bisa di sana, dan dalam fase new normal nanti atau recovery kita menyiapkan ruang isolasi. Nantinya akan ini dalam proses mengembangkannya agar nanti kalau memang
ada kejadian seperti itu, maka sebelum penderita yang sakit itu dievakuasi, dia akan dibawa di ruang isolasi. Oke, ada ruang isolasi, ada marka juga. Ada marka dan yang satu tiket mobile application yang baru kita luncurkan QR code sehingga mengurangi interaksi fisik antara penumpang dengan petugas. Nah, tadi sudah berbicara soal protokol kesehatan. Kalau terkait operasional seperti apa, Pak? Apakah nanti ketika katakan PSBB di DKI Jakarta selesai, masuk ke fase tatanan normal baru, kemudian semua operasional MRT ini kembali seperti semula? Iya, jadi kalau sekarang kan memang headway itu 30 menit. Kita hanya operasi 3 kereta dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi sampai 6 sore. Nah, pada fase pemulihan yang sedang kita siapkan sekarang ini adalah kita mulai menormalkan perjalanan. Stasiun yang sempat kita tutup sebanyak 6 stasiun itu akan kita buka kembali. Headway kereta itu akan kita kembalikan, ya. Dan pada jam sibuk, yaitu 5 menit, pada jam kurang sibuk itu 10 menit. Nah, tetapi yang sedang kita siapkan ini adalah melakukan simulasi, supaya kalau nanti penumpang itu mulai meningkat, ya, kita bisa memastikan bahwa tidak terjadi penumpukan penumpang, baik itu pada saat memasuki stasiun, antri di titik ini, maupun pada saat di dalam kereta. Nah, simulasi ini akan mulai kita lakukan pada minggu-minggu depan, sehingga seluruh kemungkinan keterpaparan itu bisa kita minimalisasi atau kita hilangkan sama sekali. Oke. Ada perubahan pada pembatasan jumlah penumpang dalam satu rangkaian keretanya, Pak? Iya, betul. Biasanya kan MRT itu bisa sampai 250 orang per gerbong, ya. Nah, dengan pembatasan ini itu menjadi 60 sampai 70 orang maksimum per satu gerbong. Pada fase pemulihan kita akan terus menerapkan itu. Jadi sangat ketat, kita akan tetap menerapkan bagaimana protokol kesehatan, protokol bangkit itu tetap dijaga. Nah, di kereta satu gerbong itu maksimum 60 sampai 70 orang. Sudah kita berikan tempatnya di mana bisa duduk dan di mana bisa berdiri. Ini yang harus kita pertahankan, dan kami berharap nanti masyarakat betul-betul mengikuti ini. Karena dengan mengikuti ini berarti kita mencegah penyebaran COVID-19 ini di fasilitas transportasi publik seperti MRT Jakarta. Nah, terakhir nih Pak, untuk informasi juga kepada masyarakat, apakah dengan adanya pembatasan pada jumlah penumpang, kemudian akhirnya ada penyesuaian tarif untuk mengakses transportasi ini? Sampai dengan hari ini kita belum melakukan perubahan tarif. Yang kita akan pastikan adalah memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Jadi memang tarif maupun jumlah penumpang bukan lagi satu-satunya faktor penentu kesuksesan dari operasi MRT. Tetapi kita ingin memastikan bahwa kesehatan, kebersihan itu merupakan indikator lain gitu. Nah, ini yang kita lakukan sehingga biaya-biaya yang memang akan tentu, karena kita pasti akan menambah biaya operasi, ya. Karena tadi fasilitas-fasilitas itu kita siapkan, tetap bisa dikompensasi dengan tiket dan tentunya dengan subsidi dari pemerintah. Jadi kita belum melakukan penyesuaian biaya, karena memang yang kita pastikan adalah jumlah penumpang yang minimal sesuai dengan batas-batas ini bisa tetap kita akomodasi di dalam kereta kita nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya, untuk Kompas TV. Semoga semua aturan kebijakan ini bisa ikut membantu mengurangi penyebaran COVID-19 ya Pak ya. Nah tadi pemirsa begitu sudah disampaikan bahwa memang tidak hanya pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah daerah, kemudian juga para operator ini membentuk atau menerapkan kebijakan-kebijakan terkait pengaturan protokol kesehatan, tetapi juga harapannya adalah masyarakat sebagai pengguna transportasi umum ini juga punya kebijaksanaan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan menjaga kesehatan diri, karena meskipun sanksi juga sudah diterapkan, tetapi jika kebijaksanaan masyarakat ini belum muncul untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19, tentu serangkaian upaya yang coba dilakukan ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Niputu Trisnanda, Genadi, Kompas TV, Jakarta.